Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pertemuan keempat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sanitasi kembali. Setelah pembelajaran kemarin kita sudah melaksanakan praktek dasar sanitasi, yaitu 5 langkah dalam mencuci tangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuki materi yang baru, yaitu tentang hygiene. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar pembelajaran dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, istilah sanitasi dan juga istilah hygiene sebetulnya hampir-hampir mirip dan hampir-hampir sama. Kedua hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita mulai dari pengertian hygiene. Lah, apa sih itu hygiene? Hygiene sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu untuk membentuk serta menjaga kesehatan. Sekali lagi, hygiene itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu untuk membentuk serta menjaga kesehatan. Dalam sejarahnya, hygiene itu berasal dari seorang dewi. Dewi pencegah penyakit atau dewi penyembuh dari Yunani kuno, yaitu Dewi Hygiene. Kemudian beberapa ahli berusaha menjelaskan pengertian dari hygiene. Di antaranya adalah Brownell, Goss, dan Prescott. Di mana hygiene menurut Brownell adalah cara seseorang untuk memelihara serta melindungi kesehatan. Cara seseorang untuk memelihara serta melindungi kesehatan. Berbeda dari Brownell, Goss mengartikan hygiene itu sebagai ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor-faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat baik perorangan maupun di masyarakat. Jadi menurut Goss ini hygiene selain menjaga kesehatan di diri kita sendiri, juga kesehatan di masyarakat dan juga di lingkungan. Dan terakhir menurut Prescott adalah hygiene mencakup dua aspek, yaitu menyangkut individu atau personal hygiene dan yang menyangkut lingkungan atau environment. Ya. Jadi pada hakikatnya adalah hygiene ilmu untuk membentuk serta menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan masyarakat di lingkungan kita. Ya, jadi tidak terbatas kepada diri kita saja, namun lebih luasnya lagi mencakup dari seluruh masyarakat. Berikutnya terkait dengan prinsip hygiene. Prinsip hygiene sebetulnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hygiene perorangan, yang nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya karena materinya sungguh luar biasa banyak, yaitu terkait dengan kesehatan manusia dan juga terkait dengan penyakit-penyakit lainnya. Untuk pertemuan kali ini kita lebih fokus kepada hygiene makan dan juga minuman. Kenapa kok kita membahas tentang hygiene makan dan minuman? Apakah ini penting untuk kita di jurusan perhotelan? Ya, tentu saja sangat penting. Alasannya kenapa? Karena makanan dan minuman merupakan salah satu penunjang utama baik atau tidaknya suatu hotel. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip wadah. Kalau kita perhatikan wadah di sini maksudnya apa? Yaitu setiap jenis makanan itu harus ditempatkan dalam wadah yang terpisah dan diusahakan juga tempatnya bisa tertutup. Ya, itu prinsip dari wadah. Jadi dimanapun kita berada, ketika besok kalian sudah melakukan praktek industri atau kalian sudah terjun di dunia kerja,
Prinsip yang pertama itu harus kalian terapkan apabila kalian pada bagiannya itu pada kesempatannya ditempatkan di bagian makan dan juga minuman. Yang pertama, prinsip wadah harus ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan tempatnya itu tertutup. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kadar air, di mana penempatan makanan yang berkadar air tinggi, terutama yang berbau sop di sini, dapat dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Ya. Untuk makanan yang berkuah, untuk makanan yang mengandung air, kadar air yang banyak, sebaiknya itu dipisahkan dan juga dicampur pada saat menjelang customer itu makan. Alasannya kenapa? Tadi sudah saya sebutkan, agar supaya tidak cepat rusak makanan yang kita sediakan. Kemudian ada yang tahu ini apa? Ya, pasti kalian tahu sebagai perempuan. Di mana prinsip yang ketiga itu adalah edible part, yaitu setiap bahan sajian adalah bahan makanan yang dapat dimakan. Artinya bahan makanan ya mungkin ini menambah aroma, menambah cita rasa. Namun ketika setelah laos ini digunakan untuk memasak, untuk menghidangkannya wajib laos ini untuk dipisahkan atau dibuang. Kenapa? Karena kalau melalui prinsip edible part, setiap makanan yang ada di piring customer wajib bisa dimakan semuanya. Tidak mungkin customer mau makan laos. Tidak mungkin customer misalkan mau makan apa yang lain. Ya pokoknya campuran-campuran bahan-bahan makanan yang tidak dapat dimakan. Daun salam misalkan, terus yang lain-lain. Kemudian untuk prinsip yang keempat adalah prinsip pemisahan. Ya. Ini sebetulnya tadi sudah saya jelaskan pada prinsip wadah. Yang intinya juga sama, yaitu makanan tidak ditempatkan dalam wadah yang sama, tidak boleh dicampur dan harus dipisahkan sesuai dengan jenis makanannya. Alasannya kenapa? Untuk menjaga kualitas serta kuantitas bahan makanan. Prinsip kelima adalah prinsip panas, di mana setiap makanan dan minuman yang disajikan dalam sistem perhotelan harus memiliki prinsip panas dan harus diusahakan dalam keadaan panas. Jangan sampai menyediakan makanan ke customer, kepada pelanggan dalam keadaan yang dingin, apalagi makanan yang sudah dimasak dalam tempo yang sangat lama. Kemudian alat bersih dan juga prinsip handling. Pada hakikatnya dua prinsip ini sama, yaitu setiap peralatan harus dalam kondisi bersih dan juga baik. Dan juga tidak ada kontak langsung dengan tangan kita atau mulut kita, sehingga tidak jorok seperti itu, terhindar dari pencemaran penyakit dan memberikan penampilan sopan, baik dan juga rapi. Dan ini wajib diutamakan terutama ketika kita sedang melaksanakan makan ya, terutama table manner. Besok pun ketika kalian sudah menginjak ke pertemuan-pertemuan berikutnya, kalian akan diajak bagaimana sih cara menyiapkan makanan dan minuman yang baik, table manner-nya seperti apa, posisi sendok di mana, posisi garpu di mana, pisau di mana, piringnya harus kalian sediakan apa saja. Itu nanti kalian akan belajar di pembelajaran table manner. Ini prinsip-prinsip dari hygiene. Kemudian manfaat hygiene, ya pada hakikatnya manfaat hygiene itu sebetulnya untuk hidup
kita lebih sehat, untuk hidup kita lebih nyaman, agar kebersihan kita dalam beraktivitas itu selalu terjaga dan lain-lain. Itu ya. Silakan nanti pun kalian bisa baca perbedaan contoh kegiatan antara usaha atau tindakan sanitasi serta tindakan hygiene. Bisa dibaca dalam tabel di buku. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, dan sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.